Hai, kembali lagi sama gua Taufik di channel Waze edisi podcast dengan segmen podcastnya itu dengerin aja. Di kesempatan mungkin waktu luang hari ini gua pengen cerita, curhat, atau mungkin lebih tepatnya berkeluh kesah gitu ya, tentang kehidupan gue dulu sewaktu SD. Ya gue pernah SD juga kan. Ya alhamdulillah gue lulus SD. SMP gue lulus, SMA gue lulus, dan sekarang gue lagi kuliah. Gini. Lo pernah gak sih waktu SD atau kapanpun itu kenal sama seseorang? Gue gak bisa bilang dia teman gue karena mungkin waktu itu kita kenal kan emang sekelas aja gitu. Jadi si orang ini tuh bisa kita katakan dengan kaya tapi pelit gitu. Kayak di sini ya menurut gua dia serba lebih lah orangnya gitu. Dan pelit artian di sini bukan berarti dia pelit ke kita. Ya gua gak tahu sih dia pelit apa enggak, cuman yang gua tangkap saat itu, atau mungkin saat ini gua baru sadari ya, ini orang tuh pelit untuk dirinya sendiri gitu. Bahkan untuk kebutuhannya gitu. Oke, jadi gini. Waktu itu tuh gue lupa antara kelas 3 apa kelas 4 SD gitu. Kalau gak salah kelas 3 gitu. Kalau gak salah ini ya, gue lupa ingat lah gitu. Pokoknya pas SD. Gue kenal dengan seseorang. Nah, si orang ini tuh kalau gue lihat dari penampilan ya, dia lebih dari segala sisi lah gitu. Tampilannya modis, beberapa barang yang dia pakai juga menurut gue ya bermerek lah gitu. Nah, tapi untuk kebutuhannya sendiri, ini orang kayaknya antara kurang peduli atau emang pelit gitu. Lo tau kan waktu SD itu misalkan kita mau ke sekolah sering lah ya bawa air minum gitu dalam botol gitu. Saya kan sering gak sih kalau anak SD gitu. Beda kalau kita udah SMP atau SMA gitu kan, kita lebih milih beli di luar gitu. Nah waktu SD kan gue sering tuh bawa air minum dari rumah gitu. Itu botol ukuran mungkin 600 ml, sebesar botol-botol merek-merek yang kita kenal lah gitu, yang ukurannya pas gitu. Ya gue bawa air gitu kan, biasa gitu. Waktu itu tuh sekolah gue tuh kebagian shift siang itu kalau gak salah. Ya kebagian shift siang mungkin ya, gue lupa ingat lagi. Masuk sekolah jam 1, keluar sekolah jam 5 gitu. Nah lumayan tuh kan, capek kan siang tuh, pagi gue tinggal di daerah yang lebih, kalau panas tuh lumayan lah gitu. Ya masih di Indonesia lah jelas gitu. Pokoknya di Pulau A lah gitu, di provinsi A. Nah, si orang ini tuh entah karena lupa, males, atau emang kebiasaan gitu, kayaknya untuk bawa air minum aja itu kalau gue lihat kayak sulit banget gitu.
Padahal ya botol 600 ml itu kayaknya kalau untuk dibawa sama anak SD juga gak berat-berat banget ya sih. Ya kan? Nah, ada suatu ketika dia minta ke gua gitu. Ya nadanya kayak, "Pik, gua minta air boleh gak?" Ya waktu itu ya karena mungkin dia lupa atau apa, pertama kali dia minta nih, ya gua kasih lah gitu. Gua kasihan sama dia gitu kan. Nah, dan gua sangka itu kejadian yang mungkin bakal ya jarang-jarang lah gitu. Taunya udah habit aja gitu, udah kebiasaan gitu. Hari besoknya gitu lagi gitu. Hari besoknya gitu lagi gitu. Yang bikin gua tambah keselnya itu di sini adalah ini orang kan minum 600 mili. Lo bayangkan 600 mili gitu kan. Betul 600 mili dia minum. Dia minta minum, minta. Jatuhnya minta, bagi minta. Dia minum. Habisnya itu setengah botol lebih. Dan waktu itu gue belum nyentuh botol gue itu sama sekali untuk minum ya, karena gue waktu itu belum haus gitu. Mantap kan? Gue yang bawa berat-berat dari rumah ke sekolah, yang sausnya itu 1 botol full buat gue, diminum sama dia. Ya otomatis gue minum ya tinggal 1/4 gitu. Waktu itu emang kayaknya dia lagi haus banget sih orangnya. Apakah kejadian sekali? Tidak. Enggak, bro. Di hari-hari berikutnya dia minum dengan takaran yang hampir sama. Seringnya setengah botol habis oleh dia sendiri dan gue belum nyentuh botol gue itu sama sekali gitu. Jadi gue minum itu kayak sisa dia aja gitu, kalau udah setengah botol gitu. Menurut gue ya waktu itu gue pikir rakus banget nih orang gitu, pemikiran anak SD gitu kan. Kalau gue mikir sekarang ya ini orangnya emang gak ada attitude aja gitu, kurang respect lah gitu. Apalagi di posisinya dia minta gitu kan. Dan gue tahu ini orang tuh orang mampu gitu. Oke, jadi perusahaan dia, orang tua dia tuh kerjanya tuh sama dengan atau di perusahaan gini. Jadi orang tua gue sama orang tua dia itu kerja di sebuah perusahaan yang sama gitu. Dan dari segi penampilan anaknya dia serba lebih dari gue gitu. Entah itu emang keluarganya yang suka tampil modis atau gimana gitu. Kalau gue kan emang dari dulu diajarin untuk orang tua gue ya sederhana aja lah gitu. Gak usah terlalu banyak gaya gitu, buat apa gitu kan. Kita juga bukan dari orang kaya gitu. Kalau orang tua gue didikannya gitu, ya udah biasa-biasa aja gitu. Selama ada kebutuhan yang bisa dicukupi, ya udah jalan. Selama ya udah jalanin aja gitu. Sederhana aja, sedang aja, nggak berlebihan. Itu yang diajarin orang tua gue gitu. Tapi bukan berarti pelit, enggak. Karena kalau emang butuh, dan orang tua gue selalu mencukupi hal tersebut gitu. Nah si orang ini tuh tak kenapa gitu, perkara minum aja harus minta-minta terus gitu. Apa di rumahnya jaga air gitu, atau misalkan dia minum dari bak mandi, gue kurang tahu juga gitu. Atau emang ditakar gitu, misalkan sehari di keluarganya harus minum sekian liter, gak boleh lebih gak boleh kurang gitu. Ya mungkin ya, gue juga kurang tahu.
Ada satu kasus yang lebih menariknya lagi tuh, yang bukan satu kasus sih, satu kejadian yang dimana dia ini ke sekolah bawa jus gitu. Gue gak tau itu jus apa, kayaknya jus sayur lah, karena warnanya beda gitu, bukan kayak jus buah gitu. Dia minum lah kan jus itu, habis. Mungkin baru setengah hari di sekolah udah habis. Dan ketika dia bawa minum itu, apakah kejadian minta ke gua enggak lanjut? Oh, tidak, tetap lanjut. Dia tetap ada kalanya dia minta ke gua karena alasan airnya habis. Gua gak tahu ini orang perutnya melar atau gimana gitu. Gua kurang tahu dan gua kurang paham. Tapi segitu rakusnya kah? Segitu dahaganya kah dirimu sampai lu bawa minum dan merasa kurang, lu masih mau minta ke orang lain gitu? Kadang juga kita beralih dari orang itu. Satu momentum di mana lu tahu jam olahraga kan? Kalau jam olahraga atau mata pelajaran penjas gitu kan, anak-anak SD itu seumuran kita kan kayak, wah, ayo kita main gitu kan, mikirnya gitu. Padahal kan ya emang konsepnya kan praktek lapangan gitu kan kalau penjas. Nah, yang si kejadian ini bukan untuk ke dia aja gitu. Kan udah tahu jam penjas tuh capek, keringetan, bikin haus. Si orang ini, bukan si orang ini sih maksudnya teh, teman-teman gue ini gitu. Ya gue bilang teman aja biar mudah lah. Selalu kalau misalkan gue minum atau teman-teman gue yang lain gue minum, ngomong, bagi pik, datang lagi, bagi pik, datang lagi, bagi pik gitu. Gue mikir kayak, lu tahu kan ini tuh pelajaran penjas gitu, udah pasti minum, udah pasti haus, atau udah pasti lapar. Kenapa nggak lu siapin dari rumah untuk bawa air minum ke sekolah gitu? Atau bawa uang lebih kalau misalkan lu males ke sekolah untuk beli minum di sekolah gitu. Apa susahnya sih gitu? Minuman-minuman cup tuh yang pakai pipet tuh kan cuma 500 perak gitu. Lu bawa uang misalkan 4.000, 2.000 untuk jajan dan 2.000 untuk minum tuh untuk ukuran anak SD, perut lu tuh udah kembung kenyang parah gitu menurut gue gitu. Kenapa sih gitu? Gue bukannya pelit atau apa. Sekali dua kali karena emang lu kebetulan lupa, gue terima. Tapi nih kasusnya hampir tiap pelajaran penjas gitu, atau mungkin nggak pelajaran penjas penyel, tetap kalau lu haus pasti ke gue gitu. Kenapa sih gitu? Gue tidak merasa sebagai orang paling benar di sini. Cuman pemikiran gue waktu SD, ya kalau misalkan lu bisa, kenapa lu harus ngerepotin orang lain gitu? Kenapa sih gitu? Dan apakah orang tua dari si murid ini nggak mikir gitu? Misalkan anak berangkat di sekolah itu udah pakai baju olahraga gitu kan, udah tau pasti mau olahraga, kenapa nggak dibilangin, nak, bawa air minum, jangan lupa, daripada nanti capek gitu. Kenapa nggak mikir ke sana gitu? Kalau untuk perkara-perkara air minum, lu pasti minimal bisa bawalah gitu. Kalau misalkan lu gak punya uang untuk jajan misalkan di sekolah, lu pasti bisa lah bawa air minum gitu dari rumah gitu. Kan kalau air kan bisa dapat dari mana aja. Mau lu beli galon, mau lu masak gitu kan. Kenapa sih gitu? Ini kalau tiap hari kan ya jatuhnya itu emang kebiasaan buruk aja gitu. Bukan karena mendadak atau terdesak gitu kan. Dan
menurut gue sih orang tuanya tidak sadar untuk mengingatkan anaknya, dan anaknya pun tidak punya rasa malu di dirinya gitu. Itu baru perkara minta minum ya, belum yang kayak bagilah. Apalagi misalkan gue sering bawa makanan tuh, bagilah gitu. Padahal gue tahu nih orang tuh punya uang untuk beli, cuman malas aja gitu. Gak merugi lah gitu, selama ada orang yang bisa dipalak-palak terus gitu kan. Dan ya kalau misalkan gue lihat-lihat dan memang habitnya waktu itu sampai kelas 6 SD kebiasaan itu gak hilang, ya emang kayaknya di SMP, di SMA-nya pun ya sama aja kelakuannya gitu kan. Itu udah menjadi sebuah kebiasaan gitu. Bawa bekal males, beli minum ke kantin males, beli makanan ke kantin juga males gitu. Ya dia mah pengen save duitnya aja gitu biar aman, dan dia bisa kenyang dengan malak-malak orang gitu. Kita tolak, pelit lu, dia pasti bilang gitu. Tapi kalau kita kasih terus, ya kita rugilah. Kita yang beli, kita yang uangnya habis, dia yang enak gitu. Kadang kalau dia minta pun gak sekali gitu, berkali-kali aja. Misalkan gue datang buka makanan, pik bagi, gue kasih, dia habis, pik bagi lagi pik gitu kan kayak. Atau misalkan gue beli 2 jenis makanan gitu, misalkan makanan pertama bagi pik gue kasih, nanti di makanan kedua dia datang dan minta lagi. Itu udah kayak memang habit anak-anak yang kurang bagus lah gitu. Kadang juga kalau misalkan gue tes untuk dibalikin ke hal tersebut karena gue pengen iseng, ya mereka orangnya pelit juga gitu, gak mau dengan alasan gue masih lapar gitu. Pasti kayak gitu tuh pasti ada gitu kan, dengan alasan-alasan 1000 alasan mereka lah gitu. Ya ada sih tetap yang ngebagi, cuman ya gue ngetes mereka cuma untuk iseng gitu. Karena kalau yang gue lakuin dan prinsip gue ya, kalau gue masih punya ya gue pakai uang gue sendiri aja gitu. Toh orang tua gue juga ngasih cukup kok gitu, nggak sampai kejadian gue minta-minta gitu. Dan menurut gue sedikit tips aja ya ini, mungkin daripada lu minta-minta kayak gitu ke orang gitu kan, daripada lu malu-maluin diri sendiri gitu, ngapa lu gak mencoba untuk bawa bekal aja dari rumah gitu kan, segalanya gitu. Males juga, oh ya gue lupa ya, dia males juga ya bagi gitu ya, minum males, pokoknya itu segala males aja. Dia pengen duit yang dikasih orang tuanya itu full untuk dia, gak dipakai makan sama sekali. Jadi di video ini gak ada tips-tips sama sekali, karena emang habit orangnya aja yang dari awal gak bagus gitu, jelek lah gitu kita katakan gitu kan. Udah lumayan juga ya gue berkeluh kesah tentang hal ini gitu. Mungkin gue akhirnya aja deh, gue tutup lah ya, gak enak. Ini gue ngomongnya masih buat tantangan gitu, jangan sampai keluar kata motivasi yang mungkin kelasnya udah kelas infinity itu, ntar malah bahaya gitu. Adalah, kalau kalian suka dengan podcast ini jangan lupa like. Kalau kalian ingin berpendapat ya silakan tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian ingin berbagi karena kalian rasa video ini bermanfaat, nah silakan share gitu, mau ke teman, keluarga gitu. Dan kalau kalian tidak ingin ketinggalan podcast gue selanjutnya gitu, atau kalian rasa wah channel ini wajib
atau harus gue berlangganan nih? Klik aja tombol merah yang ada tulisan subscribe gitu kan. Oke, mungkin sekian aja ya. Biar gak terlalu panjang lebar. Gua Taufik dari Waze di segmen dengerin aja yang podcast mengucapkan bye-bye.